Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Semoga dilimpahkan rezeki kepada kalian. Dan yang baru mendengarkan dan baru menonton, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Pada akhir Juli 2023, sebuah tragedi mengejutkan mengguncang kota kecil Lyon Alta, Victoria, Australia. Erin Peterson, seorang wanita berusia 49 tahun, menghadapi tuduhan yang mengerikan setelah 3 dari tamu makan siangnya meninggal dunia akibat keracunan jamur beracun. Erin yang dikenal sebagai ibu 2 anak dan sebagai pewaris properti mewah bernilai jutaan dolar, dia dituduh sengaja meracuni mantan mertuanya, yaitu Don dan Gail Peterson, serta bibi mantan suaminya, yaitu Heather Wilkinson. Mereka disajikan beef Wellington yang mengandung jamur paling mematikan di dunia yang bernama jamur dead cap. Jadi begini cerita lengkapnya ya guys. Kisah ini berawal pada tanggal 29 Juli 2023. Erin Peterson mengundang mantan mertuanya Don dan Gail Peterson bersama Heather Wilkinson dan suaminya Ian Wilkinson untuk makan siang di rumahnya di Lyon Alta. Meskipun Erin dan mantan suaminya yaitu Simon Peterson telah bercerai, dia tetap menjalani hubungan dengan keluarga mantan suaminya. Dan terutama juga karena mereka adalah kakek dan nenek dari anak-anaknya, Erin juga mengundang mantan suaminya untuk hadir pada saat itu. Tetapi Simon membatalkan di saat-saat terakhir. Dari sebuah keputusan inilah yang kemudian akan menyelamatkan nyawanya. Pada hari itu menu makan siang tersebut adalah beef Wellington, makanan lezat yang terdiri dari daging sapi yang dibungkus pastry bersama jamur. Namun setelah makan, keempat tamu Erin segera jatuh sakit. Pada awalnya mereka diduga mengalami keracunan makanan biasa. Namun kondisi mereka memburuk dengan cepat dan akhirnya dokter menemukan bahwa penyebab penyakit ini adalah keracunan jamur, yaitu jamur dead cap dengan nama latinnya Amanita phalloides. Dia adalah salah satu jamur paling beracun di dunia. Dalam waktu beberapa hari, Don dan Gail Peterson serta Heather Wilkinson akhirnya meninggal dunia. Suami Heather, Ian Wilkinson, koma selama hampir 2 bulan, tetapi akhirnya dia selamat. Setelah kejadian itu, Erin Peterson segera menjadi pusat penyelidikan polisi. Dalam wawancara awalnya dengan pihak kepolisian, Erin mengaku bahwa dia tidak menyadari bahwa jamur yang dia gunakan itu beracun. Dia mengatakan bahwa jamur tersebut dibeli dari toko kelontong Asia lokal beberapa bulan sebelumnya. Tetapi dia tidak mengerti label tulisan tangan yang ada di kemasan tersebut. Mungkin tulisannya tulisan negara-negara Asia ya guys. Erin juga mengatakan bahwa dirinya jatuh sakit setelah makan siang tersebut, meskipun tidak separah tamu-tamunya. Dia bahkan mengklaim bahwa dia juga harus pergi ke rumah sakit setelah mengkonsumsi beef Wellington yang dia masak sendiri. Namun beberapa tindakannya setelah peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan yang lebih lanjut. Erin mengakui bahwa dia panik setelah mengetahui bahwa dia dituduh sengaja meracuni mertuanya. Dan karena dia panik nih, dia pun membuang dehidrator makanan yang katanya dia gunakan untuk mengolah jamur tersebut. Polisi kemudian harus mencari dehidrator tersebut di tempat pembuangan sampah. Pengakuan tersebut makin memperburuk kecurigaan publik bahwa Erin mungkin menyembunyikan sesuatu. Seiring berjalannya penyelidikan, latar belakang kehidupan Erin Peterson mulai terkuak. Erin yang sebelumnya dikenal sebagai Erin Scudder tumbuh di keluarga yang kaya raya di Melbourne. Ibu dan ayahnya, yaitu Ethan dan Heather, adalah pekerja profesional. Ayahnya sendiri bekerja di pemerintahan, dan ibunya adalah seorang dokter, profesor, dan penulis terbitan. Erin juga memiliki saudara perempuan yang dibesarkan bersamanya di pinggiran kota Glen Waverley yang tenang. Namun dari beberapa pesan teks pribadi yang ditemukan, Erin mengungkapkan ketidakpuasan dengan masa kecilnya. Dia menggambarkan ibunya sebagai robot yang dingin,
dan ayahnya hanya sebagai keset keluarga. Meskipun latar belakang ini tidak langsung terkait dengan tuduhan terhadapnya, tetapi detail ini masuk kepada profil psikologisnya. Selama bertahun-tahun, Erin bekerja dalam berbagai pekerjaan yang berbeda, termasuk sebagai pengontrol lalu lintas udara dan akuntan. Seorang mantan koleganya menggambarkan Erin sebagai orang yang cerdas dan terlatih, tetapi juga suka menyendiri dan kadang-kadang mengatakan hal-hal yang aneh dan tidak sesuai dengan kondisinya. Dia pun pernah terlibat dalam insiden di mana dia menabrakkan mobilnya saat mabuk dan melarikan diri dari polisi pada tahun 2004. Pada saat itu, dia mengemudi 100 km per jam di zona 60 km per jam dan tingkat alkohol dalam darahnya sangat tinggi dan kecelakaannya pada saat itu juga sangat parah. Dia pun harus kehilangan SIM selama lebih dari 2 tahun. Memang itu adalah masalah kelam dalam hidupnya. Tetapi keadaan mulai membaik lagi ketika Erin bertemu dan menikah dengan suaminya, yaitu Simon Peterson. Simon adalah seorang insinyur dan pelatih bola basket yang berasal dari keluarga yang sangat rukun. Orang tuanya, yaitu Don dan Gail Peterson, digambarkan sebagai orang yang sangat religius, dan terlihat mereka tuh berorientasi pada keluarga yang penuh perhatian, jadi saling care to care. Ketika Simon masih kecil, ayahnya, yaitu Don, dia mengabdikan hidupnya untuk mengajar. Dia mengajar matematika dan sains, selain menyediakan waktunya untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi siswa Tiongkok. Kedua orang tua Simon adalah anggota komunitas mereka yang tercinta di Korung Bura dan membantu menjalankan buletin lokal bernama Bura Flyer yang di kemudian hari akan dibantu oleh Erin. Simon juga adalah seorang fotografer yang berbakat. Dia pun sering berpergian ke seluruh dunia untuk mengambil foto hanya untuk disumbangkan ke buletin. Telah menikah, Simon dan Erin memiliki 2 orang anak. Untuk beberapa waktu nih, mereka menjalankan toko buku bersama-sama yang berlokasi di barat daya Australia sebelum akhirnya menetap untuk membesarkan keluarga mereka di Victoria. Sementara Simon sibuk dengan karir dan hobinya, Erin pun memutuskan untuk tinggal di rumah dan membesarkan anak-anak ketika mereka masih kecil. FYI nih guys, mantan suami Erin, yaitu Simon Peterson, juga terlibat dalam beberapa insiden kesehatan yang misterius selama pernikahannya dengan Erin. Antara tahun 2021 dan 2022, Simon mengalami sakit parah pada beberapa kesempatan yang diduga disebabkan oleh infeksi Clostridium difficile. Dan pada Mei 2022, Simon bahkan hampir meninggal dan harus menghabiskan 21 hari di unit perawatan intensif setelah mengalami koma selama 16 hari. Dan pada saat itu, dia menjelaskan kejadian tersebut di postingan sosmednya. Seperti ini kata-kata postingannya: "Saya pingsan di rumah, kemudian mengalami koma selama 16 hari. Dan saya menjalani 3 operasi darurat, terutama pada usus kecil saya. Ditambah juga operasi tambahan yang direncanakan. Pada saat itu keluarga saya diminta untuk datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada saya 2 kali karena saya tidak diharapkan untuk hidup." Spekulasi pun muncul bahwa Erin mungkin memiliki peran dalam penyakit misterius Simon sebelum-sebelumnya, terutama karena pola penyakit yang dialami Simon dan keluarganya. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Erin dengan penyakit Simon pada saat itu, peristiwa ini menambah keheranan publik tentang apakah Erin benar-benar memiliki motif atau sejarah dalam meracuni orang-orang di sekitarnya. Setelah kematian tragis mantan mertuanya dan Heather Wilkinson, Erin Peterson menjadi sorotan media dan investigasi kriminal. Polisi segera melakukan penggeledahan di rumah Erin, mencari bukti yang dapat mengaitkan Erin dengan peristiwa tersebut. Namun, Erin tetap membantah bahwa dia sengaja meracuni tamu makan siangnya. Dalam pernyataannya kepada media, Erin dengan air mata berbicara tentang betapa hancurnya perasaannya atas kematian mantan mertuanya. Dan dia juga mengungkapkan betapa dia mencintai mereka.
Meskipun demikian, Erin tidak hadir di pemakaman mantan mertuanya yaitu Don dan Gail Peterson. Mantan suaminya yaitu Simon mengatakan bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang sangat religius dan tidak takut menghadapi kematian karena keyakinan mereka yang kuat kepada Tuhan. Pada tanggal 2 November 2023, polisi akhirnya menangkap Erin Peterson dengan 3 tuduhan pembunuhan terkait dengan kematian Don, Gail, dan Heather, serta 2 tuduhan percobaan pembunuhan terkait penyakit Ian Wilkinson dan insiden kesehatan misterius Simon Peterson sebelum-sebelumnya. Erin menghadapi persidangan yang dijadwalkan pada Mei 2024. Wah, bulan Mei kemarin dong nih guys. Di mana semua bukti akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah Erin memang sengaja meracuni para tamunya atau jika ini adalah kecelakaan tragis. Oke guys, kasus Erin Peterson telah menjadi sensasi media di Australia dan di seluruh dunia. Publik masih terpecah. Apakah Erin benar-benar berniat meracuni mantan mertuanya dan Heather Wilkinson? Atau semua itu murni hanya kesalahan saja? Sampai persidangan berlangsung dan bukti-bukti terungkap, spekulasi akan terus berkembang. Jadi kita tinggal tunggu nih hasil persidangannya dan keputusan pengadilan apakah Erin terhukum atau tidak. Kasus ini mungkin akan menjadi salah satu cerita kriminal paling mengejutkan dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir di Australia, dengan banyak orang yang terus mencari jawaban atas pertanyaan, apakah Erin Peterson bersalah? Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya guys, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.